Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Aditya ingin mengerjakan tugas bengkel umum Speedset. Jadi pertama-tama kita buat akun ini dulu guys, seperti di tabel ini, yaitu ada kas, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan pelatihan dan selainnya. Yang sebagai lainnya. Setelah itu kita ke jurnal atau jurnal umum. Oke, saya lupa ngasih tahu sebelum kita ngerjain jurnal umum, kita blok ini terus kita kasih name box atau range akunnya guys. Kita ke sini. Oke, kita tulis dulu ya. Itu soal pertama yaitu tentang pemasukan modal dari tuan makmur ya. Jadi itu pemasukan modalnya yaitu 30 juta. Nah, di soal pertama ini akun yang keluar adalah kas dan modal. Kita tulis dulu. 1101 itu adalah kas, 3101 adalah modal, dan masing-masing debit dan kreditnya 30 juta ya guys. Kok 40 sih? Oke, sudah. Terus kita tulis rumus ya. Rumusnya kita gunakan adalah VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabelnya ini belum bentuk VLOOKUP atau vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Kita D7, lalu koma, terus akun. Ini dia guys gunanya nulis nama box atau nama range di akun di sheet pertama ya. Terus kita pencet 2 0 tutup kurung, enter. Oke, sudah, kita tarik aja ke bawah. Oke, dari modal dan makmur. Kenapa 2? Kenapa kita tulis rumusnya di sini 2? Karena ini guys, karena kita ingin ambil nama akunnya dan nama akunnya itu terletak di 2 nih, maksudnya 2 tuh kayak 1 2 begitu guys. Oke, kita skip aja. Kita skip, kita langsung aja tulis karena saya udah ngerjain. Nah, karena saya udah ngerjain jadi kita tulis ulang rumus saja. VLOOKUP nih D7 terus akun 2 dan 0 tutup kurung, enter. Tinggal drag ke bawah aja guys dan selesai. Udah selesai guys. Terus untuk totalnya seperti biasa kita masukkan rumus sum. Ini rumus sudah basic banget. Anjay, basic nggak tuh? Kita tarik lagi, drag, enter. Segini adalah 112.750. Kita drag ke samping. Oke, sudah. Nah, lanjut ke neraca ledger. Nah, karena saya udah buat tapi disuruh Bu kita buat jelasin ulang lagi, jadi saya akan membuat sheet baru di sini. Sheet ini anggap aja general ledger, cuma ya saya akan buat keduanya aja. Oke, sebentar guys. Oke, jadi itu pertama-tama kita salin dulu yang di general journal. Salin dulu. Habis itu kita salin dulu. Kita salin dan kita paste blok. Lalu pencet CTRL tambah C. Sudah. Lalu paste di sheet ini ya, general ledger. CTRL F.
bentar, kok nggak bisa ya? Dan ke sheet pertama. Nah udah guys, kita lebarin dulu kolomnya. Nah, kita lebarin dulu kolomnya sebelum kita membuat buku besar. Oke, ini sempit banget dong. Oke, kita lebarin. Oke, setelah itu kita menghapus kolom nomor bukti di B ini, di B, apa sih namanya, dan di kolom B, dan menghapus subtotal juga kayaknya. Oke, kita hapus dulu, itu delete. Jadi sisa itu tinggal tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kredit. Oh iya, kita ubah dulu ya jurnal umumnya, saya lupa. Jadi buku besar sudah. Lalu setelah itu kita juga hapus total, karena ya emang harus disuruh hapus di kata modul ya, kata modulnya. Kita delete saja, ini pencet ini delete. Oke, udah nggak ada totalnya. Lalu setelah itu nah kita pindah ke sheet neraca awal ya, sudah saya buat. Kita salin semua. Oke, kita salin semua. Lalu kita pindah ke sheet 1. Kita tulis di bawahnya, paste. Nah ini dia guys. Kita bedain warnanya biar orang tuh pada tahu kalau ini tuh adalah saldo awal dari suatu akun. Kita kasih pada warna yang mencolok. Nah warna pink, warna lucu ini. Setelah itu Nah ini dia guys, bagian terpenting dalam membuat akun buku besar atau general ledger, yaitu pertama kita blok semua akun, dari kepala label sampai bawah. Yang ini yang neraca awal yang kita udah tulis. Ketik menu home, kita udah ketik home. Habis itu menu editing, menu kita ke menu editing dan cari short and filter, dan pilih menu short dan custom short. Kita pilih custom short. Oke. Nah, kita di sini tambahkan pada oke. Sebentar. Setelah itu
Oh iya, saya belum namain ininya, nomor akunnya. Itu guys ini. Oh, bukan guys, salah, maaf. Kita ini hapus dulu, delete dan ternyata salah guys. Saya baca modulnya ternyata salah, bukan kayak gini. Aduh, kenapa lagi? Pertama kita ke neraca awal, kita salin dulu, kita salin ini, copy ke jendela ke sheet 1, kita paste link aja. Oke, udah. Yang kedua selanjutnya kita ke paste lagi, ini nomor akun, kita paste nomor akun ke sheet lagi, pindahkan ke kolom C, paste link lagi. Oke, lalu bagian sudah. Kita ke neraca awal, kita salin ini, kita salin, copy, kita paste lagi, paste link saja. Oke, udah. Ini kita jadikan, nggak usah deh, nggak usah. Lalu kita drag rumus ini ke bawah. Sudah. Kita bedain lagi warnanya. Oke, udah. Bagian kemana? Oke, kita kita balik lagi ke atas, kita blok semua, lalu kita ke short and filter, custom short, blok semua. Sebentar, bukan baris ini, baris ke-6 hingga baris 55 kita blok, lalu ke custom short. Nah, ini dia guys, kita pilih nomor akun, lalu kita oke. Kita pergi ke menu data, subtotal, pencet subtotal, lalu subtotal. Jadi kita ubah add and change in menjadi
nama akun, lalu kita centang debit dan klik OK. Tuh guys, jadi ada subtotalnya. Oke, setelah itu sudah subtotal ini akan dibagi menjadi 3 jenis tampilan, di mana tampilannya akan diposting sebagai tampilan ketiga. Ada nih, jadi setelah kita tadi pencet OK, kita ada muncul nih guys, 1 2 3. Oke. Oke, kita ke klik nomor 1. Segini guys screen totalnya. Lalu 2. Screen total, terus ini semua totalnya, dan terakhir yaitu kita ke angka 3. Ini kita. Oke, kita ke tampilan nomor 2. Habis itu oke, sudah kita nemu ini. Oke, setelah itu kita pencet baris ke-26, tunggu muncul hingga kursor kita tuh jadi ini tanda panah ke kanan. Kita pencet, lalu kita pencet CTRL dan tahan, kita pencet satu-satu hingga 70. Oke, pelan-pelan aja. Kalau sudah, kita pencet C. Sudah seperti ini. Kalau kita ke ini, kita ke A73 dulu, sel 73, dan kita pencet paste. Kalau sudah paste, kita finish select, replace. Bentar, kita blok dulu. Finish select, replace, replace all. Bentar. Oke, maka lalu kita hilangkan kata total. Kita ke find select lagi, replace, isi dengan spasi total, spasi dulu baru total, dan replace all. Nah, oke. Kata total di sini sudah tidak ada, berarti pengerjaan buku besar kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke trial balance. Nah, kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu, kita lebarin dulu. Cara pengerjaan trial balance, kita akan menggunakan rumus sebentar ya. Kita akan menggunakan rumus SUMIF. Kenapa kita menggunakan rumus SUMIF? Itu agar memindahkan
akun ledger, akun dari general ledger ke debit sama kredit guys. Itu kenapa kita menggunakan rumus SUMIF untuk memindahkan akun-akun dari general ledger ke transaksi ke dalam kolom transaksi di neraca saldo. Kita tulis rumusnya SUMIF, lalu akun ledger koma B8, lalu koma, karena ini di kolom debit jadi kita tulis debit ledger. Ini dia guys. Kita tutup kolom dan enter. Jadi segini ya guys. Kita drag ke bawah atau tarik ke bawah hingga ke beban bunga. Sudah, kita gunakan rumus sum untuk mentotalkan ini semua. Oke. Kita drag C8 hingga C33. Kita tutup dan enter. Hasilnya adalah 755.750. Oke, di sini juga sama. Bedanya kita hanya mengubah yang awal tadi debit ledger menjadi credit ledger. Kita akan tulis ulang. Ini sama juga fungsinya, kita memindahkan transaksi atau akun dari general ledger ke kredit. Maka kita menggunakan rumus SUMIF. Oke, sama ya guys, rumusnya yaitu pertama akun ledger, kita ambil dari akun ledger atau buku besar, lalu koma, lalu B8 lagi, dan ini yang beda kita tulis credit ledger. Hapus tanda tutup kurung dan enter. Oke, sudah sama seperti tadi, kita drag ke bawah dan kita zoomkan ke samping. Hasilnya sama, berarti ini balance. Selanjutnya ke saldo kita menggunakan rumus if. Kenapa menggunakan rumus if? Agar kita dapat mencari ibarat tuh if itu kan jika. Jadi itu kita mencari saldo dari pengurangan debit dengan kredit guys. Karena tuh rumusnya itu bakal C8 dikurang D8 dan kurang dari if. Maka kita menggunakan rumus if. Kita tulis rumusnya if itu jika C8 lebih dari D8 yaitu 25.750, koma C8 dikurang D8. Oh ya, kalau misalnya ini nggak bisa dipencet lagi, kalian bisa tulis manual saja ya guys. Lalu 0, kita tutup kurung, enter. Nah, hasil segini 150.500.000 dikurang 25.750, hasilnya adalah 124.750. Nah, ini sama seperti tadi guys, kita drag ke bawah dan kita menggunakan rumus sum. Jadi kita hanya drag aja. Hasilnya adalah segini, 700, 900, 500. Lalu untuk rumus kredit ini sebenarnya juga sama guys, cuma dari rumus debit sama kredit itu sama, cuma bedanya D8 nya itu awal, ini kan awal itu C8 dan habis itu 8. Nah, kalau di kredit rumusnya itu tinggal kita balik aja guys, D8 di depan hasil C8, ini juga di depan, pas ngurang D8 dikurang C8, 0 tutup kurung. Oke, kita tulis if D8 lebih dari C8, koma D8 kok nggak bisa,
Oh, salah, saya malah titik koma. Ini kita pencet lagi 8 dikurang C8 koma 0 tutup kurung, enter. Oke, ini dia. Kita drag lagi ke bawah dan hasil sumnya adalah 755, berarti balance ya guys. Berarti pengerjaan bengkel maju sudah selesai. Kita masuk ke adjusting akun jurnal penyelesaian. Kita hapus dulu karena saya sudah mengerjakan, saya hapus dulu. Delete. Untuk sebentar saya cari dulu soal jurnal penyesuaiannya. Soal jurnal penyesuaiannya mana ya? Oke, ini dia jurnal penyesuaian. Yang pertama kita kerjakan dulu pelengkapan yang tersisa sebesar 13.500. Jadi untuk cara mengerjakannya kita cukup kurangin saja yang awalnya perlengkapan itu neraca awal trial balance and justice iter. Oke, kita masukkan saja ya guys, 13.500. Oke, jadi kita kurangin aja sama dengan karena ini menggunakan metode beban, jadi kita tulis akun beban perlengkapan. Nah, sebelum kita nulis beban perlengkapan dan temannya itu perlengkapan, kita harus mengganti nominal debit dan kreditnya. Kan dibilang perlengkapan yang tersisa itu 13.500. Cara mengerjakannya adalah kita pertama-tama kita cari pengurangan dulu. Tadi sudah dibilang neraca awal dari pelengkapan. Kok nggak ada pelengkapan ya? Wait. Baru nyadar nggak ada perlengkapan ya. Jadi cara pengerjaannya adalah 18.000 dikurang 13.500. Oke, kita kasih sama dengan dulu di sini, enter. Hasilnya adalah bukan. Jadi tuh kita kurangin, kita lihat di neraca trial balance-nya. Astaga, lupa dong kok ambil dari itu. Kita lihat di neraca di ini balance-nya. Perlengkapan kan 4.500 nih. Berarti kita kurang aja. Kita ke adjust internal. Oke, bentar. 13.500 dikurang ini kita 500. Oke, sama dengan kok segini sih.
kita tulis manual aja deh. 3.500 dikurang 4.500 hasilnya adalah 9 juta. Jadi kita tulis di sini itu beban perlengkapan. Kita lihat akun dulu. Saya soalnya lupa beban perlengkapan tuh 512 dan perlengkapan tuh 1104. Tulis dulu karena ini menggunakan metode beban, jadi kita tulis taruh beban perlengkapan di atas dan 1104. Nah, habis itu kita tulis nominal ya. Rp 900, Rp 900. Nah, kita menggunakan rumus yang sama seperti di General Journal, yaitu rumus VLOOKUP ini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP lagi? Karena seperti sama penjelasannya dengan pas di jurnal umum, karena tabel dari akun itu menggunakan tabel VLOOKUP atau vertikal, maka kita menggunakan tabel kita menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini D7, akun lalu 200. Wait, kok beban penyusunan peralatan sebentar, kayak ada yang salah. Oh ternyata salah guys. Harusnya ini 02. Ini karena kita udah masukin rumus, ini bakal jadi beban perlengkapan nih. Tuh kan, jadi beban perlengkapan. Itu gunanya rumus guys. Nah, kita jadi perlengkapan. Nah, di situ kita, karena saya sudah mengerjakan, jadi kita skip aja. Ini rumusnya tuh tinggal kita drag dari bawah aja ya, kayak gini. Kita dragging, kita tarik ke bawah. Nah, ini bakal muncul sendiri. Lalu ini juga kita gunakan rumus sum di sini ya. Kalau jumlah tuh emang selalu pakai rumus sum guys. Sum kita tarik enter segini dan kita drag ke samping. Oke, sebelum kita lanjut ke ngaca lajur atau works yang kita sebut worksheet, kita harus ngeblok kita blok dulu ya. Kita blok dulu. Lah, kita namain di sini akun adjusting guys. Biar apa? Ini bakal berguna banget di worksheet ntar. Ini debitnya juga kita namain jadi debit adjusting. Dan begitu juga dengan kredit, kita namain dengan credit adjusting. Oke, sudah, kita lanjut ke worksheet. Ini worksheetnya menurut saya benar-benar panjang banget. Kita hapus dulu karena saya udah kerjain. Jadi saya hanya akan mengulang. Oke. Lalu kita lanjut ke worksheet. Nah, untuk mengerjakan nomor akun dan nama akun, kita bakal salin dari akun yang tabel yang kita sudah buat, yaitu ini. Kita salin ini CTRL-C, terus ke worksheet kita mulai dari nomor 8. Ingat guys, kita mulai dari nomor 8 dan paste link. Oke, sudah. Lalu kita buka trial balance dan kita copy saldonya saja. Kita copy CTRL-C, balik ke worksheet dan
pasteling. Ingat guys, pasteling ya. Lalu kita isi sum di sini sama dengan sum untuk mentotalkan semuanya. Kita mulai dari sel C8 hingga sel C33 dan kita tutup dan enter. Hasilnya segini. Lalu kita drag ke samping kanan. Oke, sudah. Nah, untuk mengerjakan kolom jurnal penyesuaian, kita memerlukan rumus SUMIF. Kenapa kita menggunakan rumus SUMIF? Agar kita dapat menguranginya setelah neraca saldo penyesuaian. Jadi kita memakai rumus SUMIF untuk mengurangi debit dengan kredit ataukah menambah. Misalnya kredit bertemu dengan kredit kan jadi nambah tuh di kreditnya. Nah, itu guna rumus SUMIF guys. Jadi kita rumusnya yaitu sama dengan SUMIF lalu akun adjusting. Nah, ini dia guys, kenapa alasan kita di akun akun adjusting interest kita ngasih nama boxnya di akun di jurnal penyelesaian itu yang bagian mana guys, saya lupa bagian sini guys. Bagian ini kita namakan akun adjusting, gunanya untuk di worksheet guys, untuk memberitahu kalau kita tuh ingin pakai akun penyesuaian gitu guys. Kenapa kita harus kasih nama akun maksudnya kita harus kasih nama name box ini di tadi di jurnal penyesuaian tuh akun adjusting. Untuk ini guys, untuk rumus SUMIF yang ada di neraca lajur atau kita sebut worksheet. Lalu koma, karena laptop saya menggunakan koma. Lalu B8 ini nama akun, koma lagi debit adjusting untuk mengambil saldo yang berada di debit di jurnal umum guys. Kita tutup dan enter. Nggak bisa enter. Kepencet, maaf guys. Value, kok value? Sebentar. Oh, saya salah mengetik. Saya harusnya kasih nama ini. Sebentar guys. Salah. Aduh. Salah. Sebentar. Debit adjusting. Bukan debit sih, waktu itu salah. Debit adjusting. Kita koma dan enter. Dan hasil akan seperti ini guys. Kalau begitu kita tinggal drag ke bawah dan kita pakai rumus sum, tapi kita nggak usah nulis, kita tinggal drag ke kanan aja. Hasilnya segini. Begitu juga dengan kredit, rumusnya sama tuh, SUMIF lalu akun adjusting untuk mencari akun-akun di jurnal penyesuaian, koma nama akun yaitu di berada sel B8 dan kredit adjusting, tutup koma, enter. Dan kita tinggal drag ke bawah saja. Hasilnya segini dan kita zoom ke samping kanan. Ini dia balance. Nah, untuk cara mencari neraca saldo penyesuaian adalah menggunakan rumus if. Kenapa rumus if? Kan arti if itu di bahasa Indonesia adalah jika. Jadi jika kita mengurangi
jika kita ingin memasukkan nominal di sini, kita harus mengurangi debit dengan debit atau enggak debit. Kalau ada di sini debit ditambah, kalau di sini ada kredit ya kita kurangin debit dengan kredit. Dan makanya itu kita menggunakan rumus if atau yang dibilang jika. Karena untuk mengurangi debit atau debit ketemu debit kan tambah, atau enggak debit ketemu kredit berkurang, jadi hasilnya tetap kurang di debit, atau enggak kredit atau enggak seperti enggak ada sih contohnya. Atau enggak seperti ini nih untuk mengurangi debit dikurang kredit. Nah, kita menggunakan rumus if atau rumus if ya, atau dipanggil jika dengan logical test. Nah, itu rumusnya adalah itu buka buka kurung 2 kali, karena kita akan menggunakan lebih dari dua logical test. Yang pertama yaitu C8 ditambah E8 itu debit, lalu tutup kurung lebih dari D8. Salah guys, tutup kurung dulu karena ini udah ganti ini. D8 dikurang F8. Salah. Ditambah guys, ditambah F8 tutup kurung lagi, koma itu C8 C8 ditambah L8 dikurang D8 dikurang F8 buka kurung, koma 0 tutup kurung, enter. Name bentar, seperti ada yang salah guys, saya cek rumus dulu. Ini saya salah ketik guys, ada ini. Nah, saya jadi segini guys, jadi itu karena di sini kosong, jadi dia langsung nempatin posisi dari debit ke debit, tidak dikurangin oleh debit, maksudnya tidak dikurangi oleh kredit ya, ada di jurnal penulisan, ataupun ditambah, maksudnya tuh tidak dikurangin dengan kredit karena di sini kosong, dan juga tidak ditambah oleh debit karena nominal juga kosong guys. Jadi kita drag ke bawah dan kita zoom lagi. Oke. Kita lebarin kolomnya lumayan sempit. Oke. Untuk kredit sama aja, cuma berbeda posisi saja. If kita tulis lagi rumus if, buka kurung 2 kali lagi, D8 ditambah F8 tutup kurung, lebih dari buka kurung C8 dikurang E8 enggak ditambah L8 buka kurung tutup kurung, koma buka kurung D8 ditambah F8 dikurang oleh C8 dikurang lagi sama E8 buka kurung, koma 0
tutup kurung, enter. Oke, kita tinggal drag ke bawah saja. Oke, dan kita tulis rumus sum. Oke, balance lagi guys. Oke, tinggal rugi laba dan neraca. Untuk rumus rugi laba kita menggunakan rumus gabungan atau rumus itu lebih dari 2, yaitu if atau jika dan left atau kiri. Jadi kita akan menggabungkan 2 rumus itu guys. Untuk rumus apa nih? Rumus rugi laba di kolom debit. Di rumus rugi laba di debit kita yang saya bilang kita menggunakan menggabungkan 2 rumus, yaitu if dan left. Oke, kita tulis if lalu terus left. Kenapa kita memakai rumus il dan f? Karena kenapa pakai if? Yang seperti yang dibilang tadi, if itu adalah jika. Jadi jika kita misalnya kan rugi laba itu dia hanya mencari kita hanya memasukkan akun-akun apa ya, saya lupa ngomong gimana ya. Kita jadi tuh hanya memasukkan akun-akun kayak beban, pendapatan, itu saja guys. Makanya kita pakai left itu kiri, berarti ini emang kita ngambil tuh dari ini kiri gitu. Kenapa kita menggabungkan rumus if dan left? Begitu juga dengan neraca ntar. Oke, rumus itu adalah left sama dengan left di situ A8 koma 1, terus kita tutup lagi sama dengan kurang lebih dari sama dengan petik 2 4 kata habis itu koma lagi, kita pencet G8 koma 0, enter. Kita turunin atau kita tarik sampai sel I33. Oke, sudah. Rugi laba ini sebenarnya sama aja, yaitu if lagi, cuma beda penempatannya aja. Ntar left kita left yaitu A8 koma 1 tutup kurang dari sama dengan petik 2 4 koma H8 koma 0 tutup kurung, enter. Oke, kita ini drag lagi. Oke, sudah. Nah, lalu kita zoomkan. Nah, hasilnya segini guys. Hasilnya lalu kita kurangkan saja. Kurangkan 46.000 ini atau J34 dikurang dengan I34. Oke, kita langsung kita kurangin guys, enter. Nah,
sudah. Di situ habis itu kita sebelum kita masuk ke neraca kita harus cari apakah ini laba atau rugi guys. Jadi itu rumusnya adalah if sama dengan if I35 sama bukan sebentar. I34 kurang dari IJ34 laba atau rugi. Tutup kurung. Laba. Jadi hasil adalah laba. Kenapa kita menggunakan rumus laba? Karena untuk mencari jika ini kreditnya lebih besar berarti itu laba, tapi kalau debitnya itu lebih besar berarti itu rugi guys. Oke, kita tinggal neraca aja. Itu rumus neraca tuh sama guys. If sama kayak rugi laba, cuma kita ganti angka 4 jadi 3. If sama dengan left, di situ kita ketik aja deh, so ribet. A8, 1 tutup kurung sama dengan kurang dari 3 H8 G8 dulu. G8, 0. Kita tutup kurung, enter. Segini guys, kita drag ke bawah lagi seperti biasa. Oke, sudah. Terlalu untuk rumus ini kita pakai left juga, if dan left juga maksudnya. A8 kita tulis manual aja, 1 tutup kurung, lalu kurang dari sama dengan 3, disitu koma H8 enggak koma H8 0 dan enter. Kita kurangin lagi guys, ini ngebug lagi. Bentar guys, ngebug ini. Kita kurangin lagi, lalu kita kurangin, dan ini dia guys. Lalu kita kurangin lagi selisihnya ya, yaitu K34 dikurang L34, enter. 12.000 balance ya guys, laba. Oke, terakhir itu adalah final sales statement atau yang kita sebut laporan keuangan. Jadi tuh rata-rata dari rumus laporan keuangan ini gak ada rumus sama sekali ya. Kita tinggal copy link aja, maksudnya kita copy dan paste link aja dari worksheet, atau kita disuruh tulis manual aja guys. Jadi di laporan keuangan ini rata-rata kebanyakan kayak gitu, copy terus paste link dan
dan tulis manual atau tulis sendiri guys, nggak pakai rumus-rumus gituan. Paling tuh yang pakai rumus itu cuma kayak sum gitu-gitu doang. Jadi di sini kita tulis manual aja. Jadi kita tulis manual aja. Kita langsung mulai aja, kita tulis manual aja. Kita langsung kerjakan guys. Oke, pertama kita tulis pendapatan. Tulis pendapatan di sini. Oke. Kita tulis pendapatan tuh ada pendapatan jasa saja. Oke. Bentar, kita sesuaiin dulu sama ini. Hanya ada satu akun guys, yaitu pendapatan jasa. Kita tebalkan. Tulis total pendapatan. Cepetan. Mama Ciko suruh keluar deh. Itu pendapatan. Ih, kasar. Pendapatan jasa itu ada 46.500. Kita tulis ya, kita gedein dulu kolomnya. P 46.50. Kita ubah ke akunting. Kita cari Indonesia. India. Oke. Kita blok semua aja. Dan kunting Indonesia. Kita cari udah lewat Indonesia. Kita tulis tetap pendapatannya. Mama Ciko dong. Segini. Lalu kita sekarang beban. Lengkap satu akun guys. Lompat satu sel. Kita tulis beban. Kita tebalin dulu. Tebalin. Kita ambil akun beban itu dari beban gaji hingga beban bunga, yaitu 5202. Kita CTRL-C, kita pindah ke file statement, kita tulis dan kita copy paste link. Sudah, kita ke
sebelah kiri. Oke, lebarin dikit deh. Lalu kita tulis nominalnya, nominal paling terakhir di neraca saldo setelah penyesuaian ya guys. Sini tulis CTLC, terus ini kita pasteli. Oke, udah. Nah, kita tulis total beban. Kita tebelin dulu. Oke, sudah mantap. Kita pakai rumus sum untuk menjumlahkan ini semua. Sum dari sel C12 hingga sel C20. Tutup kurung, enter. Lalu labanya adalah kita tinggal kurang aja guys, 46.000 dikurang 34.000. Kita akan kurang ini kurang ini, enter. Hasilnya adalah 12.025. Kita lanjut ke bengkel maju, laporan perubahan modal. Oke, kita ke sini. Pertama tuh kita cari akun Gundul Tuan Bukmar ini guys. Kita CTRC, kita salin aja. Oke, kita pasteli, kita merge center, kita word text and center, kita taruh atas. Kayaknya nggak usah di ini deh, more. Kita tambah ini dulu, nggak usah banyak-banyak sih, gini aja udah. Enggak no. Ini kita tambahkan di bawah sini 30 November. Kita tulis 30 November 2014. Tutup kurung. Ternyata nggak bisa. Bentar, kita kembali dulu. Oke, udah. Makmur. Lalu kita tulis di sini yaitu kita blok dulu guys ke jadi akunting. Soalnya laptop saya tuh nggak bisa di setel langsung, harus di manual dulu biar nggak lama guys, biar dulu saya juga nggak lama. Kita kesini bentar, RP Indonesia. Oke, udah lewat deh. Nah, ini dia. Kita oke. Kita sini 430.000, enter. Oke. Labanya kita tulis di sini. Labanya
12, 25. Terus lagi laba, laba di sini 12,025. Kita tebalin ini, kita ubah juga guys. Atau saya nggak bisa langsung soalnya. TP Indonesia. Oke, dah. Kita tulis lagi, kita CTRL-C, kita tulis ke di bawah aja. Karena ini sama aja. Oke, udah. Santa. Oke, ini kita naikin, dan modal tuh kita tinggal tambah aja guys. Ini tambah ini, tambah ini, tambah labanya aja. Udah segini guys. Kita ke bawah. Ini terakhir laporan posisi keuangan. Pertama kita tulis harta lancar dulu. Harta lancar dulu. Harta lancar. Sudah. Harta lancar. Oke, kita tebelin. Harta lancar tuh dimulai guys hingga perlengkapan ya guys. Kita ke worksheet neraca setelah penyesuaian. Oke, kita sampai perlengkapan akun 1104. Kita CTRL-C ke financial statement 40. Kita paste link. Lalu kita tulis nominalnya. Nominalnya yaitu dari ini. Nah, ini. Kita CTRL-C. Copy dari sini, kita paste link. Paste link. Oke, kita salah kita buka dulu jadi akunting. Akunting itu Indonesia. Indonesia mana ya? Ribet banget guys, harus manual gini, nggak tahu laptop saya ya. Ini dia Indonesia. Coba. Jumlah harta lancar kita kita sedikit
Oke, sama dengan sum salah sum kita blok dari sini, ntar kayak segini guys. Dari 191 ya guys. Dari itu kita lanjut ke harta tetap. Oke, kita lanjut ke harta tetap 1201 sampai 107 ya guys. Kita CTLC final statement, kita paste link seperti biasa, paste link terus worksheet kita ambil dari sini guys. Di cas laptop dulu, kita peralatan selilingnya. Oke, setel C batal 201, kita setel C financial statement. Di sini rata 0 bentar guys, kayak ada yang salah. Kurang, kita tulis, kita hapus dulu semua, delete juga. Peralatan kita tambahin si insert ini ke worksheet lagi, kita salin ini, salin ke final statement, paste link, kasih minus, enter 25. Ini tinggal ini tambah ini, enter yang 475, tanah 150, kita tulis ini, terus di sini juga 1000. Kita tambahin insert lagi, nggak tambahin insert di sini, enggak
di sini nih. Iya. Oke, ini salah kita. Hapus dulu, kita ntar turunin. Delete dulu deh. 50. Oke, 1204 dulu. Kita CTRL-C. Terus trial balance settings, kita cari lagi nominalnya 2680 ya. Bangunan 150 sama bangunan 268 ya. Bangunan 268 sama penyusutan bangunan itu 12 kurang. Oke, enter. Di situ jumlah kendaraan. Nih, kita ke worksheet lagi, kita salin ini, CTRL-C, statement, paste link ke worksheet lagi. Kita salah 1000, kita 100.000 sama 5.000 ya. 100.000 sama 5.000 rumah goceng. Tak salah, minus 5.000. Oke, udah. Oh enggak, kita pindahin ke sini. Apalah. Oh, kita pindahin ke sini dah. Minus, kita pindahin dari sini. Oke, udah. Ini backspace, hapus. Kita kurangin guys, sama dengan ini gentar. Kurang ini tambah ini, enter segini. Oke, kita belum ini zoom ini ya guys, lupa. Tambahin dulu bentar ya. Oke, dari segini ya guys hasilnya. Itu jumlah harta tetap kita hitung. Jumlah harta tetap B. Kita ini dulu bentar. Mau nambah information. Nation Indonesia mana?
kan Malay Indonesia. Ini dia guys, kita pencet ini jadi Indonesia semua. Kita tambahin tambah dah zoom kita jumlahin ini, enter, kita tambahin guys total hartanya sama dengan ini ditambah harta, tetapi tambah harta lancar sama dengan 690225 ya guys. Oke, udah itu skala utang jangka pendek. Sekarang utang jangka pendek. Oke. Itu ada utang usaha, utang gaji, dan utang bunga ya. Ada utang usaha, utang gaji, dan utang bunga kita salin. CTRL-C langsung aja. Tulis di sini. Where's my pasta link? Buat begini. Bentar guys. Buat kok nggak bisa balikin sih? Mana ya, lo ngebak lagi kah? Udah ngebak dong. Bentar guys, kok ngebak sih? Pasta link mana ya? Kok nggak ada ya? Tumben lo, pasta link nggak ada loh. Udah ngebak anjir. Bentar. Mana ya? Kok nggak ada pasta link ya? Nggak ada pasta link guys. Nah, kita tulis kayak terus mana aja sih. Takut ngebak lagi loh. Kita terus mana guys. Utang usaha buat dua utang gaji, utang bunga. Oke, kita cari nominalnya ya. Oke, CTRL-C. Tulis di sini, kita panjangin dikit kali ya. Pasti link mana? Kok tiba-tiba nggak ada ya? Pasti link yang mana ya? Value ya. Nggak bisa guys. Tuh ngebak lagi laptopnya. Kayak lebak atau salah rumus gitu. Border. Tulis mana aja dah. 43 dia.
nono, nono 500, 200. Kita tulis ini jumlah hutang jangka pendek adalah sum, kita tulis sum enter 3.700. Terus nextnya hutang jangka panjang, hutang jangka panjang. Ini cuma satu guys, yaitu cuma hutang bank, cuma satu aja, hutang bank, yaitu hutang bank itu 200 ribuan guys, 200 ribu. Jumlah hutang kita tulis lagi, jumlah hutang jangka panjang itu 200 ribu. Oke, entar yang terakhir itu ada modal itu 101 dan modal TN makmur yaitu kita ambil dari atas 44205 ya guys, 442 025. Oke, dan kita tulis ini total hutang dan modal. Dan modal lagi tulis kita ngambil information lagi. Kita cari lagi nilai Indonesia RRRR Indonesia 0, kita kurang 1. Oke, kita sama dengan kita zoom aja langsung, tambahin ini hasilnya kode beda minus ya, beda loh guys, yang salah. Oh, perlengkapannya ya, iya perlengkapannya. Tinggal 265 ini bukan segini seharusnya 25000 enter. Oke guys, balance. Oke, sudah balance. Terima kasih Bu Gita sudah menonton video saya, kan itu membuat
bengkel jurnal siklus bengkel maju dari jurnal umum hingga laporan keuangan. Makasih Bu Gita sudah nonton. See you next time. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Aditya ingin mengerjakan tugas bengkel umum spreadsheet. Jadi pertama-tama kita buat akun ini dulu guys, seperti di tabel ini, yaitu ada kas, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan pelatihan dan selainnya, dan sebagai lainnya. Setelah itu kita ke jurnal atau jurnal umum. Oke, saya lupa ngasih tahu sebelum kita ngerjain jurnal umum, kita blok ini terus kita kasih name box atau range akunnya guys. Kita ke sini. Oke, kita tulis dulu ya. Itu soal pertama yaitu tentang pemasukan modal dari tuan makmur ya. Jadi itu pemasukan modalnya yaitu 30 juta. Nah, di soal pertama ini akun yang keluar adalah kas dan modal. Kita tulis dulu. 1101 itu adalah kas, 3101 adalah modal, dan masing-masing debit dan kreditnya 30 juta ya guys. Kok 40 sih? Oke, sudah. Terus kita tulis rumus ya. Rumusnya kita gunakan adalah VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabelnya ini berbentuk VLOOKUP atau vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Kita D7, lalu koma, terus akun. Ini dia guys, gunanya nulis nama box atau nama range di akun di sheet pertama ya. Terus kita pencet 2 0 tutup kurung, enter. Oke, sudah, kita drag aja ke bawah. Oke, dari modal dan makmur. Kenapa 2? Kenapa kita tulis rumusnya di sini 2? Karena ini guys, karena kita ingin ambil nama akunnya, dan nama akunnya itu terletak di 2 nih, maksudnya 2 tuh kayak 1 2 begitu guys. Oke, kita skip aja. Kita skip, kita langsung aja tulis karena saya udah ngerjain. Nah, karena saya udah ngerjain, jadi kita tulis ulang rumus saja. VLOOKUP nih D7, terus akun 2 dan 0 tutup kurung, enter. Tinggal drag ke bawah aja guys, dan selesai. Udah selesai guys. Terus untuk totalnya seperti biasa kita masukkan rumus sum. Ini rumus sudah basic banget. Anjay, basic nggak tuh? Kita tarik lagi, drag, enter. Segini adalah 112.750. Kita drag ke samping. Oke, sudah. Nah, lanjut ke neraca ledger. Nah, karena saya udah buat tapi disuruh Bu kita buat jelasin ulang lagi, jadi saya akan membuat sheet baru di sini. Sheet ini anggap aja general ledger, cuma ya saya akan buat keduanya aja. Oke, sebentar guys. Oke, jadi itu pertama-tama kita salin dulu yang di general journal. Salin dulu. Habis itu kita salin dulu. Kita salin dan kita paste blok, lalu pencet CTRL
tambah C. Sudah. Lalu paste di sheet ini ya, General Ledger CTRL-F. Bentar, aku nggak bisa ya. Dan ke sheet pertama. Nah udah guys, kita lebarin dulu kolomnya. Kita lebarin dulu kolomnya sebelum kita membuat buku besar. Oke, ini sempit banget dong. Oke, kita lebarin. Oke, setelah itu kita menghapus kolom nomor bukti di B ini, di B, apa sih namanya, dan di kolom B, dan menghapus subtotal juga kayaknya. Oke, kita hapus dulu, itu delete. Jadi sisa itu tinggal tanggal, nama akun, nomor akun, debit dan kredit. Oh iya, kita ubah dulu ya jurnal umumnya, saya lupa. Jadi buku besar. Sudah. Lalu setelah itu kita juga hapus total, karena ya emang harus disuruh hapus di kata modul ya. Kata modulnya kita delete saja, ini pencet ini delete. Oke, udah nggak ada totalnya. Lalu setelah itu kita pindah ke sheet neraca awal ya, sudah saya buat. Kita salin semua. Oke, kita salin semua. Lalu kita pindah ke sheet 1. Kita tulis di bawahnya paste. Nah ini dia guys. Kita bedain warnanya biar orang-orang tuh pada tahu kalau ini tuh adalah saldo awal dari suatu akun. Kita kasih pada warna yang mencolok. Nah warna pink, warna lucu ini. Setelah itu nah ini dia guys, bagian terpenting dalam membuat akun buku besar atau general ledger, yaitu pertama kita blok semua akun, dari kepala label sampai bawah. Yang ini yang neraca awal yang kita udah tulis. Ketik menu home, kita udah ketik home. Habis itu menu editing, menu kita ke menu editing dan cari short and filter, dan pilih menu short dan custom short. Kita pilih custom short. Oke. Nah, kita di sini tambahkan pada oke. Sebentar. Habis itu
Oh iya, saya belum namain ininya, nomor akunnya. Itu ke sini. Oh, bukan guys, salah, maaf. Kita ini hapus dulu, delete dan ternyata salah guys. Saya baca modulnya ternyata salah, bukan kayak gini. Aduh, kenapa lagi? Eh, hmm, Pertama kita ke neraca awal, kita salin dulu. Kita salin ini, copy ke jendela ke sheet 1, kita paste link aja. Ya udah. Yang kedua, selanjutnya kita ke paste lagi, ini nomor akun. Kita paste nomor akun ke sheet lagi, pindahkan ke kolom C, paste link lagi. Oke. Lalu bagian sudah, kita ke neraca awal, kita salin ini, kita salin, copy, kita paste lagi, paste link saja. Oke, udah. Ini kita jadikan, nggak usah deh, nggak usah. Lalu kita drag rumus ini ke bawah. Sudah. Kita bedain lagi warnanya. Oke, udah. Bagian kemana? Oke, kita balik lagi ke atas, kita blok semua, lalu kita ke sort and filter, custom sort, blok semua. Bentar, bukan baris ini, baris ke-6 hingga baris 55 kita blok, lalu ke custom sort. Nah, ini dia guys, kita pilih nomor akun, lalu kita oke. Kita pergi ke menu data, subtotal, pencet subtotal, lalu subtotal. Jadi kita ubah add and change in menjadi
nama akun, lalu kita centang debit dan klik OK. Tuh guys, jadi ada subtotalnya. Oke, setelah itu sudah subtotal ini akan dibagi menjadi 3 jenis tampilan, di mana tampilannya akan diposting sebagai tampilan ketiga. Ada nih, jadi setelah kita tadi pencet OK, kita ada muncul nih guys, 1 2 3. Oke. Oke, kita ke klik nomor 1. Segini guys screen totalnya. Lalu 2. Screen total, terus ini semua totalnya, dan terakhir yaitu kita ke angka 3. Ini kita. Oke, kita ke tampilan nomor 2. Habis itu oke, sudah kita nemu ini.